Tahu nggak? Pernah lihat nggak? Nah, barzakh itu dalam bahasa Arab namanya barzakh, itu garis itu. Sekarang saya tanya, ikan yang di sini, di tempat yang kuning ini, yang airnya payau, dengan ikan yang di air biru bisa nggak seberang-seberangan? Bisa. Ikan sembilang. Ikan sembilang kan ada di sini, ada di sana, betul nggak? Betul apa nggak? Itulah barzakh itu. Meskipun dinding, tapi yang sini bisa nyebrang sana, yang sana bisa nyebrang sini. Bisakah orang mati jumpa dengan orang hidup? Bisa. Bagaimana caranya? Allah lah kuasa membuatnya. Apa ada orang mati pernah jumpa orang hidup? Nabi Muhammad jumpa Nabi Musa. Nabi Musa masih hidup atau sudah mati? Sudah wafat. Kapan Nabi Musa jumpa Nabi Muhammad? Waktu Isra Mi'raj. Bercakap apa enggak? Ngomong apa enggak? Ngomong. Disuruh minta kurang kok, sholat 50 kali jadi 5. Betul? Ngomong sama Nabi Ibrahim, selamat datang anak yang baik, ya enggak? Kafir. Walaupun disebut di Quran abuhu Azar, bapaknya Azar, kafir. Tapi Imam Ibnu Katsir mengatakan bapak Nabi Ibrahim itu namanya Tarah atau Tarikh, itu bapak kandungnya. Jadi berarti Azar ini mamak lah kalau orang Minang cakap. Apa namanya? Mamaknya, pamannya, saudara kandung bapaknya. Kafir. Nabi Muhammad, Abu Lahab, paman kandungnya, besan lagi. Besan, Masya Allah. Dua anak Nabi Muhammad itu, Ruqayyah dengan Ummi Kulsum radhiyallahu anhuma, itu dikawinkan Nabi kepada dua anak Abu Lahab, Utbah dengan Utaibah. Sudahlah paman dengan ponakan kandung, anak besan lagi dikawinkan. Nggak dapat hidayah, kafir sampai mati Abu Lahab. Dilaknat lagi di Quran, tabbat yada abi lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Disebut namanya Abu Lahab. Abu Bakar Siddiq aja kan disebut namanya. Abu Lahab sebut namanya. Jadi nggak usah sok lah hari ini orang sombong. Oh kita sekarang terkenal. Oh kita menang. Oh kita menjabat. Abu Lahab terkenal disebut di Quran. Kalah Abu Bakar Siddiq, ya enggak? Abu Bakar Siddiq nggak sebut namanya di Quran. Umar bin Khattab nggak disebut namanya di Quran. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali yang begitu hebatnya nggak disebut namanya di Quran. Abu Lahab sebut namanya di Quran. Jadi nggak usah sok. Oh terkenal, hebat. Ya enggak? Abu Lahab terkenal juga, ya enggak? Besan lagi sama Nabi, bebesan sama Nabi. Tapi Nabi tidak bisa memberi hidayah. Nabi itu hanya bisa dakwah saja. Wa dzakir innama anta mudzakir, beri peringatan. Kamu aja bisa memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Merubah orang jadi dapat hidayah itu bukan urusan kita. Hidayah Allah punya urusan 100%. Yahdi may yasha. Allah berkuasa memberi hidayah kepada siapa Allah mau. Nah kita ini alhamdulillah nggak susah-susah. Lahir-lahir Islam. Oh, alhamdulillah betul. Tapi iman itu naik turun, yazid wa yanqus. Dia nggak begitu lahir iman kita langsung kuat, tidak. Iman bayi itu, anak bayi itu beriman ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bayi baru lahir itu suci atas fitrahnya, tidak membawa dosa. Tapi sekedar bisa nangis lah, itu aja lah. Sekedar itulah. Disuruh ayahnya mengazankan di telinga kanan, hadisnya Hasan Sahih. Azankan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada sesembahan kecuali Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Rasul utusan Allah yang akan kuikuti sampai mati adalah Rasul Allah Nabi Muhammad SAW. Hayya 'alas shalah, salat di sini di dunia ini. Hayya di sini, di sini. Di dunia ini, di sini. Enggak di kubur enggak perlu salat, enggak bisa pun. Di padang mahsyar enggak perlu salat, enggak bisa. Di surga aja, masuk surga enggak perlu salat lagi. Salat perlunya cuma di dunia. Hayya 'alal falah, mari bekerja kita mencapai kemenangan di dunia ini aja. Di kubur enggak ada lagi. Di kubur tinggal menunggu hasil panen. Di dunia inilah kita menanam.
Di kubur menunggu hasil panen, di akhirat kita mengetam, menikmati hasil yang kita tanam. Ini orang beriman. Makanya orang beriman itu disuruh kerja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Kenapa orang-orang Islam itu, orang beriman itu disuruh kerja, disuruh beramal? Karena disinilah tempat beramal. Cuma di sini, ini di dunia ini aja. Dan amal kita itu dilihat Allah. Wa qul i'malu, katakan hai Nabi kepada umat Islam yang beriman itu, i'malu, beramallah kamu semuanya. Fasayarallahu amalakum, Allah lihat semua amalmu. Kalau Allah nggak tanggung-tanggung, sampai goresan hati kita Allah lihat. Padahal goresan hati nggak berbentuk, ada bentuknya. Goresan hati tak berbentuk, tapi Allah melihatnya. Bahkan jeritan batinmu Allah dengar. Jeritan batin itu tidak bersuara, tapi Allah mendengarnya. Jadi bedanya Allah sama kita itu, walaupun kita mendengar, melihat, Allah itu as-sami'ul basir, maha mendengar, maha melihat, tapi tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Mana ada yang sama Allah dengan makhluknya? Kita melihat yang berbentuk, kita mendengar yang bersuara. Allah bisa melihat yang tidak berbentuk. Goresan hatimu Allah bisa lihat, jeritan batinmu Allah bisa dengar. Wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Allah lihat apa yang kau perlihatkan, tahu Allah apa yang kau perlihatkan, dan Allah pun tahu apa yang kau sembunyikan di batinmu itu. Fasayarallahu amalakum, Allah akan lihat amalmu. Wa rasuluhu, Rasulullah pun akan lihat amalmu. Ini Imam Ibnu Katsir nggak tanggung-tanggung mensarohkan, mentertafsirkan ayat ini. Surah At-Taubah ayat 105, bahwa Rasulullah itu diperlihatkan Allah perbuatan umatnya walaupun tidak di depannya. Wah, itu hebatnya Nabi Muhammad itu. Peristiwa Bir Maunah, Nabi mengirim dai untuk dikirim ke satu suku Badui, dikirim. Di tengah jalan dibunuh semua. Sahabat Nabi itu dikhianati, dibunuh semua. Nabi tidak tahu. Allah beritahu. Tahulah Nabi karena diberitahu. Sehingga Nabi kunut nazilah sebulan penuh. Minta dihancurkan itu, disebut lagi nama-namanya. Sampai ada larangan, jangan lagi. Nanti mati semua orang, tak ada lagi orang beriman. Waktu itu orang beriman sedikit. Kalau didoakan kafir mati, mati semua kayak Nabi Nuh. Ya tinggal 300 orang lah orang Islam. Nabi diberitahu. Sekarang ini Nabi dalam kubur pun Nabi melihat perbuatan kita, diperlihatkan oleh Allah. Kalau kita ngasih salam, assalamu alaika ya Rasulullah, itu diperdengarkan ke Nabi, disampaikan ke Nabi, dan Nabi menjawabnya. Jangan kira repot lah, 1,78 miliar orang salam semua sama Nabi. Ini alam barzakh, cara menjawabnya itu urusan Allah. Tapi Rasulullah diberitahu kita oleh Rasulullah, siapa saja umatku yang memberi salam kepadaku, aku diberitahu oleh Allah dan aku menjawabnya. Cara jawabnya jangan ditanya bagaimana, repot, bukan begitu. Mungkin kita jawab aja SMS 1000 SMS sekali kirim tak sampai semua kok, betul nggak? Masa kalah Rasulullah sama HP? Penyiar TV itu saudara-saudara, telah terjadi kebakaran di Jakarta, Monas terbakar, seluruh dunia dengar. Masa kalah Rasulullah dengan TV? Itu tidak usah kita bahas. Yang jelas di dalam Quran dikatakan Allah beritahu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya nggak urusan kita. Imam Ibnu Katsir menuliskan dalam tafsirnya, wal mu'minun, dan orang beriman pun lihat amal kita. Orang baik disangka baik, betul gak? Betul. Yang dilihat zahirnya lah. Oh, siapa yang tahu batin? Apa batin? Siapa yang tahu? Urusan Allah lah batin itu. Kita menghukum orang dengan zahir. Ada orang mencuri, ketangkap, ada bukti saksi, potong tangan. Zahir. Dia nggak mencuri, cuma memindahkan aja. Maksudnya dari sini pindahkan ke rumahnya. Nggak niat mencuri. Niat mana kita tahu, betul nggak? Dibawanya duit negara 1 miliar ke rumahnya, potong tangannya. Kan begitu, penjarakan kalau hukum Indonesia. Niat saya nggak mencuri, Pak. Siapa yang tahu niat? Kita memang menghukum dengan zahir. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala
menuliskan dua hadis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir tentang ayat At-Taubah 105 ini. Beramallah kamu semua. Allah suruh Nabi Muhammad mengatakan kepada umatnya, beramallah kamu semua umat Nabi. Allah lihat amalmu, Rasulullah lihat amalmu, dan orang beriman lihat amalmu. Muncul dua hadis, satu riwayat Imam Tirmidzi, satu riwayat Imam Abu Dawud, ditulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu. Setiap malam ibu bapak kita menjerit di dalam kubur, minta bantuan dari anak-anaknya yang hidup. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dituliskan itu, anak-anak itu diminta tolong sama ibu bapaknya dari dalam kubur 1000 kali menjerit satu malam dibolehkan oleh Allah. Itu ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali dan dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Zawji, kitab Ar-Ruh. Imam Ibnu Katsir menulis dua hadis bahwa bapak ibu kita itu bisa melihat amal perbuatan anaknya dari alam barzakh. Jadi kalau kita beramal soleh, mereka senang. Nampak kita sedang sholat, kita sedang umroh, kita sedang baca Quran, kita sedang puasa. Mereka lihat, mereka berdoa, ya Allah, janganlah matikan anakku ini, melainkan tetap dalam hidayahmu seperti ini. Apabila kita melakukan maksiat, kita berzina, kita main judi, kita mencuri, kita membunuh orang, kita mabuk, mereka lihat juga. Ayah ibu kita berdoa dalam kuburnya, ya Allah, janganlah mati anakku dalam keadaan maksiat begini. Matikanlah mereka dalam keadaan menerima hidayah. Ini setiap saat ini. Saya setelah membaca tafsir ini, alangkah tidak berbaktinya kita sebagai anak. Bapak ibu kita dikubur, kita kirimi perbuatan-perbuatan maksiat, menambah siksa kubur bagi mereka aja. Anak durhaka itu rupanya terhadap bapak ibu yang sudah mati pun masih bisa durhaka. Paling tidak, kata Imam Syafi'i, kalau kamu tidak bisa beramal soleh, paling tidak jangan kau rusak agamamu. Kalau tidak bisa kau membela agama, paling tidak jangan ikut merusak agamamu. Kalau kamu tidak bisa beramal soleh, paling tidak diamlah, diam. Jangan berbuat maksiat. Sebab menyakiti hati Rasulullah, menyakiti bapak ibu kita yang ada di alam barzakh. Kita mungkin mikir alam barzakh itu kan udah pisah sama kita, kan begitu? Mana pisah? Pisahnya pun, barzakh itu artinya dinding. Barzakh itu artinya dinding. Di Quran ada 2 kali disebut barzakh. Surah Ar-Rahman sekali, surah Al-Mu'minun sekali. Barzakh itu dinding yang terpisah kita dengan dia, dengan dipisahkan dengan sebuah dinding. Tapi dinding itu bisa ditembus. Kita bisa ke sana, dia bisa ke sini. Itu namanya barzakh. Kalau dinding yang seperti tembok masjid tak bisa ditembus, itu bahasa Arabnya sad. Apa namanya? Sad. Di dalam surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dijadikan Allah antara orang kafir dengan Nabi sebuah dinding. Di belakang mereka juga dibuat dinding, sehingga mereka tidak terhalang, nggak bisa lihat ketika Nabi pergi meninggalkan rumah kemudian pergi hijrah. Mereka nggak bisa lihat. Saddan, sad itu dinding batu, dinding tanah, dinding kayu. Kalau barzakh dinding yang gaib. Dinding itu memang dinding tapi bisa ditebus. Di dalam Quran disebut satu laut yang airnya yang sini tawar, yang sana asin. Di pertemuan laut asin dengan tawar itu ada satu garis, namanya barzakh. Saya kalau pergi di laut, saya ini kan anak laut, ibu saya orang Riau. Setiap tahun saya pulang ke Riau. Dulu nggak ada jalan darat, harus jalan air. Atau kadang-kadang saya naik helikopter setelah jadi dai. Itu lihat laut itu, biru air laut itu. Tapi begitu mulai ke tepi, pinggir, udah mau dekat-dekat darat, itu ada air yang di pinggir darat itu warnanya kuning. Antara air kuning dengan air biru itu, hijau itu, ada garis. Tahu nggak? Pernah lihat nggak?
Nah, bardis itu dalam bahasa Arab namanya barzakh, itu garis itu. Sekarang saya tanya, ikan yang di sini, di tempat yang kuning ini, yang airnya payau, dengan ikan yang di air biru bisa nggak seberang-seberangan? Bisa. Ikan sembilang. Ikan sembilang kan ada di sini, ada di sana, betul nggak? Betul apa nggak? Itulah barzakh itu. Meskipun dinding, tapi yang sini bisa nyebrang sana, yang sana bisa nyebrang sini. Bisakah orang mati jumpa dengan orang hidup? Bisa. Bagaimana caranya? Allah lah kuasa membuatnya. Apa ada orang mati pernah jumpa orang hidup? Nabi Muhammad jumpa Nabi Musa. Nabi Musa masih hidup atau sudah mati? Sudah wafat. Kapan Nabi Musa jumpa Nabi Muhammad? Waktu Isra Mi'raj. Bercakap apa enggak? Ngomong apa enggak? Ngomong. Disuruh minta kurang kok, sholat 50 kali jadi 5. Betul? Ngomong sama Nabi Ibrahim, selamat datang anak yang baik, ya enggak? Nabi Ibrahim udah wafat belum? Jumpa apa enggak? Jumpa. Kenapa enggak boleh jumpa? Orang mati dengan orang hidup bisa jumpa dengan izin Allah. Paling tidak kalau model kita ini dalam mimpi. Dalam mimpi. Hadis Bukhari, Rasulullah memberitahu pada kita, kalau kamu berjumpa dalam mimpi dengan aku, yaitu dengan Rasulullah, itu pasti aku. Karena setan tidak bisa menyamar jadi aku. Betul? Betul? Kalau kita jumpa Nabi dalam mimpi, pasti Nabi apa bukan? Pasti. Ada setan bisa nyamar jadi Nabi? Kalau kita mimpi jumpa Ahok, pasti Ahok apa enggak? Belum tentu. Setan bisa nyamar jadi Ahok. Paham? Ngerti? Hadis itu Sahih Bukhari. Buya Hamka rahimahullah taala menulis tafsir Al-Azhar. Saya tidak tahu ada nggak di sini. Bapak-bapak beli tafsir Al-Azhar itu, taruh di sini. Orang-orang iktikaf duduk-duduk baca. Itu kan karangan ulama kita, ya enggak? Masa kita nggak tamat membacanya? Saya lebih 20 kali tamat tafsir Al-Azhar. Itu kan ulama kita. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka cerita tentang alam barzakh. Dalam ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan kau katakan orang yang berjihad fi sabilillah itu mereka itu mati, bal ahya, sesungguhnya mereka itu hidup. Di mana? Di mana hidupnya? Di alam barzakh. Walakin la tash'urun, tapi kamu nggak tahu kalau mereka hidup. Kita yakin alam barzakh itu orang yang mati syahid hidup apa enggak? Hidup. Siapa yang bilang? Allah. Macam mana hidupnya? Mana kita tahu? Terserah Allah lah. Yang penting hidup. Setuju? Hidup apa enggak? Bagaimana cara hidupnya? Mana kita tahu? Terserah Allah lah. Di dalam ayat lain surah Ali Imran, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata, jangan kau sangka orang yang mati membela agama Allah itu mereka itu mati, bal ahya, sesungguhnya mereka itu hidup di dalam kuburnya, di alam barzakh maksudnya. Yurzakun, diberi rezeki, farihin, dan berbahagia di dalam alam barzakh itu. Orang yang mati syahid itu bima atahumullahu min fadlih, mereka berbahagia dengan rezeki yang Allah datangkan kepada mereka. Makan minum di sana. Apa yang dimakan? Manalah kita tahu? Quran bilang dia makan, dia minum. Tak perlu kita apa es krim di sana. Bukan urusan kita itu, paham? Urusan kita beriman kepada Allah dan Roh. Bagaimana caranya nggak urusan kita. Mati syahidlah kita supaya kita rasakan nanti dikubur makan apa minum apa. Yang jelas dia dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, senang dan bahagia dengan rezeki itu. Buya Hamka menuliskan tafsir Al-Azhar. Saya bacanya terkejut. Mungkin 30-40 tahun yang lalu saya baca itu. Tapi saya ulang-ulang juga. Satu orang bapak yang soleh. Bapak ini soleh, anaknya mati syahid perang melawan kafir. Bapaknya sudah tahu anaknya sudah mati, sudah tahu. Satu hari bapaknya sedang duduk-duduk di rumahnya,
Datang anaknya yang mati itu. Anaknya yang mati syahid itu datang. Kira-kira begitu, assalamualaikum Pak, gitu ya. Si bapak nanya, heran, loh nak, bukankah kau sudah mati? Iya Pak, sudah mati, aku mati melawan kafir, aku mati syahid. Kalau kita, anak kita udah mati 5 tahun datang lagi, kalau nggak loncat jendela kita, ya kan? Kita nggak soleh, kita nggak ngerti agama. Ini yang didatangi orang soleh, orang alim. Bapaknya ini nggak terkejut dia tanya aja, kau datang nak? Datang Pak. Bukankah kau sudah mati? Sudah Pak, aku sudah mati syahid beberapa tahun yang lalu. Tapi hari ini penduduk langit, beberapa orang malaikat dan orang-orang soleh dari alam barzakh diperintahkan Allah turun ke dunia untuk menyolatkan jenazah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Waduh, cucu Sayyidina Umar nih, khalifah yang kelima, yang paling disebut 4 khulafaur rasyidin, 5 dengan Umar bin Abdul Aziz, jadi 5 khulafaur rasyidin. Jadi saya turun ke dunia terpilih untuk ikut menyolatkan jenazah Umar bin Abdul Aziz. Kawan-kawan saya udah pulang semua ke alam barzakh, tapi saya belum. Saya minta izin sama Allah untuk jumpa sama Bapak. Rindu kali aku sama Bapak. Diizinkan Allah, Pak, aku jumpa Bapak. Maka pulanglah aku ini menjumpai Bapak. Tapi tidak bisa lama-lama. Saya harus kembali lagi ke alam barzakh. Maka setelah pertemuan itu anaknya kembali ke alam barzakh. Itu ditulis oleh Buya Hamka, dikutip dari kitab Ar-Ruh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Silakan dicek. Ini ulama kita, ilmunya gak kita dengar pun, kita pun gak pernah baca. Bagaimana ngaji sekarang tak apa-apa yang dibahas, sampai kita bilang kalau udah mati putus, udah mati putus. Tidaklah putus. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluh. Maka kalau sudah mati manusia, anak cucu Adam, putuslah amal si mati itu. Jadi bukan hubungan sama kita putus apa enggak? Yang putus bukan hubungannya, yang putus amal si mati itu. Amaluhu inqata'a amaluhu. Putuslah amalnya. Nya siapa di situnya? Yang mati itu gak bisa lagi sholat, udah mati. Orang udah mati sholat, bubarlah sekampung. Orang udah mati mana bisa naik haji, orang udah mati gak bisa bayar utang. Sempat udah mati bayar utang, assalamualaikum amma iko utang ambo bayar. Kalau gak pingsan kita nerimanya. Yang putus tuh amalnya, inqata'a amaluhu, betul? Bukan silatuhu. Tidak putus hubungannya, nggak ada dibilangnya putus hubungannya. Hubungannya tetaplah berhubungan. Kita dengan Nabi kita tetap berhubungan. Beliau Nabi kita, kita umatnya, betul? Kalau kita sholawat dan salam sampai apa enggak? Walaupun sudah wafat, betul? Waktu Nabi masih hidup, kalau kita sholawat dan salam kita dapat 10 pahala. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyron. Siapa sholawat kepadaku, kata Nabi, sekali, Allah beri dia 10 pahala. Itu Nabi bicara waktu hidup apa sudah wafat? Waktu hidup. Sekarang sudah wafat Nabi. Kalau kita selawat dapat 10 nggak? Kok diam kalian? Dapat nggak? Berarti nggak berubah hubungan yang wafat dengan yang hidup. Saya punya utang 100 juta, saya mati. Nggak punya utang saya 100 juta. Mana ada utang saya? Seandainya saya punya utang 100 juta, mati. Terus anak saya nggak bisa bayar, anak saya miskin, istri saya miskin. Tiba-tiba saya disolatkan di masjid, rame orang sholat zuhur. Datang orang kaya naik mobil Mercedes, singgah dia, sholat dia zuhur. Terkejut dia, kok rame kali sholat zuhur, sampai 2000 orang. Oh ini guru kami mati, Tengku Zulkarnain, sakit dia di rumah sakit, masih ada utangnya. Masih ada utangnya, utang rumahnya juga masih ada, usang pesantren masih ada, kami hitung-hitung 100 juta. Ya dibayarlah sama anaknya nggak bisa bayar, miskin. Istrinya, apalagi istrinya, dia aja miskin, yang mati ini aja miskin. Kalianlah murid-muridnya, kami aja makan nyamping, lapar tambah kipas angin. Saking susahnya 4 tahun ini hidup, ya kan? Atau orang kaya ini diambilnya tasnya di mobil, ditulisnya cek 150 juta rupiah tunai, bank muamalat. Nah, mana kepala desa? Ini 150 juta tolong diuangkan besok, bayar utang-utang Tengku Zulkarnain 100 juta, yang 50 juta lagi kasih sama istrinya.
untuk hiburan-hiburannya dalam keadaan sedang berduka ini, bisalah dia sedekah-sedekah. Saya tanya, lunas nggak utang saya? Berarti hubungan orang hidup orang mati ada. Betul? Nggak mesti anak istrinya, nggak mesti keluarganya. Yang bayar utang saya itu tak tahu saya siapa, dia pun nggak kenal saya pun nggak kenal dia. Dibayarnya lunas apa nggak? Berarti hubungan orang dalam alam barzah dengan dunia masih nyambung. Betul? Betul? Maka supaya kita beradab sama bapak ibu kita, selama berbuat jahat ingatlah. Mungkin kita susah ingat Allah, paling tidak ingat Nabi melihat, ibu bapak kita melihat. Biar lunak hati kita ini, biar jangan berani kita berbuat jahat. Allah pasti melihat, Rasulullah melihat, ibu bapak kita melihat. Bapak-bapak bolehlah ya minta guru kita mengajarkan ayat itu dari tafsir Ibnu Katsir, biar kita berubah pikiran kita, supaya kita nggak mau jahat pun ngerem, ada remnya. Kalau bapak ibu kita lihat gimana, kan kita malu dan kita sedih, membuat ibu bapak kita sedih karena keperbuatan jahat kita yang akan kita lakukan. Kemudian iman ini, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu orang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu pada Allah. Muhammad Ali juara tinju dunia. Saya pernah ke California 2 kali lah keliling Amerika saya. Baru-baru ini Muhammad Ali itu di kantongnya ada mancis. Mancis api, korek api tapi pakai gas. Kalau korek api gini matches namanya. Ini mancis gitu. Dikantonginya di jasnya itu. Tapi dia nggak merokok. Muhammad Ali tidak merokok. Mana ada atlet merokok? Bodoh lah atlet merokok. Juara tinju dunia merokok, bengek lah dia. Tapi dia mengantongi mancis. Untuk apa mancis itu? Ketika dia mau berbuat jahat, dia duit banyak pak. Ya Allah, duitnya ratusan miliar duitnya. Muhammad Ali duitnya banyak. Kalau dia mau jahat, mau berzina, dia tinggal telepon aja, perempuan datang kau sini, meloncat perempuan tuh mak. Kalau Muhammad Ali yang manggil, si Ali aja manggil datang, dia apalagi Muhammad Ali. Tapi setiap hatinya bergerak mau berbuat jahat, mau ke Las Vegas, main judi gitu ya. Sana kan ada kota judi namanya Las Vegas. Atau mau berzina, dilihatnya misalnya di majalah ada perempuan cantik, dia mau telepon mau berzina, langsung diambilnya korek apinya itu, dibakarnya tangannya. Menjeritlah dia. Baru api mancis saja kau udah macam mana api neraka, nggak jadi dia berzina. La ilaha illallah, Muhammad Ali aja begitu. Orang mualaf begitu. Baru kau tahu rasanya ya, dibakarnya apa nggak sakit coba. Itulah yang disebut itu ittaqullah, itu takut kepada Allah. Fattaqun nar, takutlah kamu sama neraka. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan api neraka hai manusia, yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia, yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang mengingkari Allah. Kalau bahan bakar neraka itu kayu, air, bahan bakar api neraka itu air, 100 derajat habis. Air 100 derajat udah berubah jadi uap. Air nggak sanggup menahan panas dan mengeluarkan panas lebih dari 100 derajat Celcius. Itu aja kita air panas mendidih disiramkan melocot daging kita sama kulit kita. Kalau bahan bakar neraka itu besi, 2500 derajat habis, dia cair. Besi tidak bisa menahan panas atau mengeluarkan panas lebih dari 2500 derajat Celcius. Kalau api neraka itu bahan bakarnya besi, cuma 2500 derajat Celcius, itu pun kita sudah langsung hancur itu kalau kena itu. Tapi Allah bilang api neraka itu bahan bakarnya batu. Batu itu kalau
ada batu sebesar kerbau, kita bakar di bawahnya, dia isap itu panas. 100 derajat masih aman dia. 2500 derajat besi udah hancur. Kalau batu belum. Bakar terus seminggu, 10.000 derajat dia isap, belum hancur itu batu 10.000. Kalau itu bahan bakar api neraka, 10.000 derajat, bagaimana nasib kita di neraka? Takutlah kamu. Kata Allah, takutlah kamu dengan neraka itu. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu. 10.000 derajat batu belum cair, besi kalah 2.500. Uiddat lil kafirin, disediakan Allah, dijanjikan Allah untuk orang yang mengingkari Allah. Oh, kita kan bukan orang suci, sekali-sekali berdosa, tobat. Kalau kita melakukan dosa, tobat, jangan bangga. Udah berzina bangga pula. Tadi malam paten kali, barang baru tuh, masya Allah. Udah zina bangga pula. Udah mencuri bangga. Saya gaji cuma 2 juta Ustaz, tapi sabetan saya banyak. Tempat duduk saya basah. Kalau basah minyak masuk angin lah kau. Bangga mencuri, bangga menipu, bangga bohong, tidak malu. Berkali-kali lagi bohong, nggak malu. Siapa punya kartu ini, setelah punya kartu ini akan digaji sampai punya kerja. Tiba-tiba berapa hari kemudian bilang, siapa bilang ini digaji? Memanglah. Manusia aja ditipu nggak bisa. Sekarang sudah ada rekaman, ya nggak? Apalagi kiraman katibin. Kiraman katibin mana bisa ditipu, di akhirat diputar. Iqra kitabak nih, catatan amalmu digantung di leher. Baca, kelihatan. Waktu itu aku berzina kan, mati lampu di hotel. Kok bisa terang? Ini yang syuting kiraman katibin, bukan metro tipu. Paham? Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Udah beriman perlu takut. Supaya takut dengan neraka, satu jalannya diberi Allah di ayat ini. Wa kunu ma'as-shadiqin. Bergabunglah kamu dengan orang-orang yang jujur. Jadi kita belum jujur, tapi gabung sama orang jujur. Lama-lama kita jadi jujur. Setuju? Setuju? Kawan kita 5, kemana-mana kita sama. Yang 5 itu jujur, kita tidak jujur, kita mau bohong-bohong. Orang tuh taunya bohong. Bohong kau. Kau bilang kau belum makan. Mau ikut makan sama kami lagi kan? Iya, kau bilang belum makan kan? Belum. Itu gigi kau ada bekas cabai. Lama-lama, setahun 2 tahun, pembohong itu jadi jujur. Jadi orang jujur 5, kita pembohong, kita gabung sama orang jujur. Insya Allah suatu hari nanti Allah beri taufik, kita jadi jujur. Tapi kalau kita jujur, kawan kita 5 penipu semua. Insya Allah 3 bulan aja kita jadi penipu. Paling tidak karena kita gabung sama pembohong, penipu, paling tidak kami mau tipu. Ya tapi jangan bawa-bawa saya ya, bikin aja lah, tapi jangan bawa-bawa. Minimal begitu, betul gak? Maka nggak boleh bergabung sampai mati, jangan gabung. Paham? Ngerti? Gitu aja susah kali paham. Kalau jumpa biasa, jangan gabung, jangan bergabung. Wa kunu ma'as-shadiqin, bergabunglah kamu dengan orang soleh, dengan orang-orang yang jujur. Kalau jumpa penipu boleh, jumpa penipu, jumpa, nggak apa-apa jumpa. Kalau jumpa ustadz, jumpanya di masjid, betul. Kalau jumpa dokter, jumpanya di klinik, betul. Nah, kalau jumpa tukang masak, di dapur. Kalau jumpa istri, di kamar, masa di taman. Jumpa istri di kamar, betul. Kalau jumpa tentara di markasnya, betul. Kalau ngadu sama polisi kemana? Ke kantornya, betul. Kalau jumpa presiden di mana? Di istana. Kalau jumpa preman di mana? Di terminal. Jadi bisa paham kita.
Ngerti nggak? Oh ini pemikiran tingkat tinggi, dokter-dokter aja bisa paham ini. Ngerti nggak? Nah, begitu aja kok susah ngerti. Nah, jadi mudah-mudahan dengan taklim sebentar ini kita bisalah memelihara iman kita dan bisa mengerem perbuatan jahat kita. Kadang-kadang begini Bu Bapak, kita itu mau berbuat jahat, kalau Allah, walaupun kita tahu Allah Maha mengetahui, kurang meresap di hati kita karena kita bukan orang soleh, betul nggak? Kadang-kadang kita mau berbuat jahat, teringat ibu nggak jadi. Saya itu dululah masih muda-muda, masih remaja, banyak sekali orang mengajak saya zina. Janda-janda, istri orang, istri pejabat-pejabat, kan saya ganteng. Badan 69 kilo, pemain kungfu, pemain badminton, pandai main musik, juara bintang radio televisi se-Sumatera Utara. Kalau sudah nyanyi saya waktu itu gemetar orang-orang itu, perempuan-perempuan itu. Hampir setiap malam saya diajak zina. Cantik-cantik lah, anak-anak pejabat, istri-istri pejabat. Saya jijik saya. Tapi sekali-sekali itulah setan. Yang ngajak zina itu cantik, masih muda, putih, pakai rok panjang selutut dibelah sampai paha, dilipatnya kakinya itu depan kita ke situ mata tuh. Kadang-kadang hati mau, demi Allah hati mau, boleh juga nih malam nih, kan begitu. Tapi terbayang wajah ibu. Ini saya ceritakan pengalaman hidup. Berarti kalau saya naik ke kamar hotel itu, saya zina malam itu, Allah ada, saya tahu, tapi kalah dengan nafsu. Tiba-tiba terbayang saya ibu saya, ya Allah, ibuku susah payah besarkan aku. Nanti tiba-tiba aku berzina, tersiarlah cerita di tengah-tengah masyarakat, bagaimanalah kecewanya hati ibuku ini. Aku tinggal serumah sama dia, setiap ku pandang wajahnya, hancur leburlah hati ibu. Nggak jadi, langsung nggak jadi itu. Saya bilang nggak bisa. Saya nggak bisa. Itu zina. Alah zina, nanti kalau berdosa kita tobat. Bukan soal tobat, soal ibuku kecewa. Ternyata ibu itu, cinta kepada ibu itu bisa menahan diri kita dari jahat. Dulu kan ibu saya itu tidak kuat puasa. Ibu saya anak Cina Bu, orang Cina ibu saya. Tidak ada keluarga ibu saya yang Islam kecuali ibu saya. Ibu saya bilang, aku nggak kuat puasa nak. Anak ibu saya 8. Setiap melahirkan banyak, tinggal puasa ibu nak. Kau belum akil balik. Kalau kau puasa nak, semua pahala puasamu itu ibumu. Ibu saya mengaji kan, semua pahala puasamu untuk ibu. Kau baca Quran untuk ibu, kau sholat untuk ibu. Bahkan kalau kau dibawa naik haji, pahalanya itu semua untuk ibu. Itu hadis-hadis semua soal ibu saya ngaji. Apa kata ibu saya? Kau jaga puasa nak, untuk menutupi kekurangan puasa umi ibumu ini, sampai kau akil balik nanti umur 14 tahun. Lumayan juga kan, 7 tahun kan. Sholatmu kau jaga nak, untuk menutupi sholat-sholat umi yang tinggal. Saya namanya lah anak umur 6 tahun puasa, dan saya nggak kuat pula puasa kayak umi saya. Itu saya bisa berendam di paret depan rumah kakek saya di Bagan Siapi-Api itu. Satu harian itu bisa 2 jam sekali saya berendam. Buka baju berendam di paret itu, airnya merah, dingin, di bawah jembatan, di bawah titi. Nanti kakek saya habis sholat zuhur dipanggilnya itu, Naim. Keluar kepala saya dari paret itu. Iya tuh, oh masih hidup kau, tidak hanyut kau. Puasa berendam aja lah kau nak, oi. Saya bilang iya tuh, lemas sekali. Satu hari ketika saya sudah besar, sudah SMP atau SD kelas 6 gitu ya, kami puasa jalan pulang sekolah, kawan ngambil kelapa muda. Dia punya, dipanjat kelapa muda, dibawanya parang. Jadi semua minum kelapa muda bulan puasa. Jadi semua minum kelapa muda seger, jam 12, jam 1 begitu siang. Kawan-kawan nyodorkan, ayo minum Jul, ayo minum Jul. Apa saya bilang? Nanti kecewa ibuku. Aku puasa ini untuk menutupi ketinggalan puasa-puasa ibuku. 8 kali beranak. Nggak mau aku. Selamat saya, puasa saya selamat. Seandainya saya nggak ingat ibu, minumlah, kawan-kawan minum semua kok, ya nggak? Datang pula yang satu pandai juga agama, dia bilang apa? Kita nggak puasa belum berdosa, belum akil balik kita.
Tentu saya belum pakai balik kok, ini haus jalan bisa kan, tapi ibu, itulah datang wajah ibu. Maka kita kalau menyuruh anak puasa, jangan pakai duit. Kau nak kalau tembus 1 bulan puasa 3 juta aku kasih duit. Dia puasa karena duit, karena cinta, kasih sayang. Ibu banyak tinggal puasa, nak puasamu untuk ibu. Baca Quran yang banyak, nak baca Quranmu untuk ibu. Kau sholat yang bagus, nak sampai akil balik, semua pahala untuk bapak dan ibu. Jadi ini kasih sayang ini juga bisa menghalangi orang untuk berbuat jahat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Ini kali yang keberapa? 3, 4 saya kemari. Mudah-mudahan hubungan kita tetap baik, dan semoga negara kesatuan Republik Indonesia ini segera menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri Minang ini tetaplah negeri beradat, bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengatur, adat memakai. Belum ada Republik Indonesia ini, baru 74 tahun ya Republik Indonesia ini, betul. Ratusan tahun negara Minangkabau, ini negara dulu ini, ada rajanya, ada undang-undangnya, ada rakyatnya, ada wilayahnya, kan berarti negara kan. Negara Minangkabau ini ratusan tahun sebelum Republik Indonesia berdiri, kita sudah punya aturan main dasar negara Minangkabau. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Adat mengaco, syarak memakai. Jangan kita khianati sampai hari kiamat, insya Allah ya. Jangan kita jual negeri kita ini dengan nafsu bejat kita, sehingga hancur agama di negeri ini, sehingga anak-anak cucu kita tidak tahu agama. Jangan kita jadi pengkhianat terhadap kesepakatan kakek nenek moyang kita, memegang syarak sampai mati, sampai hari kiamat. Insyaallah ya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.